Konnichiwa minasang, di sini saya Uswatun Hasana akan menyampaikan ulang materi yang telah Yanto Sensei sampaikan pada tanggal 4 Agustus 2026. Berikut penjelasannya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang sorede, yang artinya karena itu atau kalau begitu atau lalu. Nah, sorede minasang di sini digunakan untuk menyimpulkan sebuah kalimat. Contohnya ada Kesa amega fute imasta. Sorede dokomo ikimaseng, yang artinya tadi pagi hujannya telah turun. Oleh karena itu atau karena itu tidak pergi kemanapun. Kemudian ada soreni yang artinya selain itu. Contohnya ada kono restoran no ryori wa oishii desu. Soreni nedang mo yasui desu, yang artinya makanan dari restoran ini enak. Selain itu harganya pun murah. Kemudian ada soretomo yang artinya ataupun. Contohnya ada kohi ni shimasu soretomo kocha ni shimasu, yang artinya mau memilih kopi ataupun pilih teh hitam. Nah, kemudian ada soste yang berarti kemudian. Soste juga untuk menyambungkan sebuah kalimat yang minasang. Contohnya ada egao mimas soste gohan o tabemasu. Artinya melihat film kemudian makan nasi. Kemudian juga ada ende. Nah, ende di sini yang berarti kemudian digunakan untuk penghalus atau penyopen saja ya minasang. Artinya pun sama kemudian. Sama dengan soste. Hanya untuk penyopan saja. Kemudian di sini ada bunkei sostara yang artinya kalau begitu atau setelah itu. Nah, minasang sostara di sini menggunakan bungkei kalau ya minasang, di sini ada tara bungkei kalau. Nah, kemudian juga di sini ada bungkei tentang sousuruto yang berarti kalau begitu atau dengan begitu. Nah, minasang di sini juga menggunakan bungkei kalau ya minasang, di sini ada sousuruto. To-nya merupakan bungkei kalau. Nah, kemudian juga di sini ada nani-nani dake yang berarti hanya atau cuma atau saja. Bisa dilihat di sini ya minasang, dake bisa disambungkan dengan kata kerja bentuk jisho ataupun bentuk nai untuk negatif, bentuk negatifnya minasang. Bisa juga ditempelkan dengan kata benda. Contohnya di sini saya menggunakan kata kerja. Ada nomu dake yang berarti hanya minum. Lalu kemudian saya akan membahas juga tentang shika arimaseng atau shika arimaseng atau imaseng yang berarti hanya. Nah, perlu kalian ketahui juga minasang, shika yang berarti hanya harus diikuti dengan bentuk negatif di belakangnya ya minasang. Berbeda dengan dake yang hanya dakenya saja, namun shika di sini harus menggunakan kata kerja harus diikuti bentuk negatif. Di sini ada shika arimaseng atau shika nai, digunakan untuk benda mati. Kemudian ada shika imaseng atau inai, digunakan untuk makhluk hidup. Nah, shika posisinya di sini fleksibel ya minasang, bisa ditaruh di depan ataupun bisa ditaruh sebelum kata keterangan atau kata kerja. Contohnya ada shika nomimaseng yang berarti hanya minum saja. Nah, kemudian ada amari yang berarti tidak begitu. Nah, minasang di sini amari jika diikuti kata keterangan atau kata kerja bentuk negatif maka berarti tidak begitu. Contohnya, amari suki ja arimaseng yang berarti tidak begitu suka.
Nah, amari juga minasang bisa berdiri sendiri ya, tidak usah diikuti bentuk negatif juga tidak apa. Nah, contohnya jika kalian ditanya tentang kesukaan yaitu ichigo ga ichigo ga suki desu ka? Nah, kalian bisa menjawab dengan amari begitu, dengan nada yang menolak atau tidak begitu gitu. Nah, kemudian amari juga terdapat kata kerjanya minasang, di sini ada amarimas. Nah, amarimas di sini berarti kelebihan atau lebih. Amarimas di sini berarti kelebihan atau lebih, bukan tidak begitu. Ini konteks yang berbeda ya minasang. Nah, amarimas juga digunakan untuk lebih atau kelebihan kuantitas atau jumlah. Nah, contohnya di sini ada sangmai amarimas yang artinya kelebihan 3 lembar. Nah, setelah membahas tentang kelebihan yaitu amarimas, kemudian di sini ada lawannya yaitu kurang ya minasang. Ada di sini tari maseng yang berarti kurang. Nah, tari maseng di sini berarti kurang, berkonteks untuk jumlah. Nah, tari maseng juga boleh berdiri sendiri ya Mina. Contohnya ada sangmai tari maseng. Sumimasen ya minasang, di sini harusnya tari maseng bukan tari mas. Sangmai tari maseng yang berarti kurang 3 lembar. Nah, kemudian selanjutnya akan membahas tentang zeng-zeng. Nah, zeng-zeng di sini berarti sama sekali ya minasang. Zeng-zeng diikuti kata keterangan atau kata kerja bentuk negatif yang maka berarti sama sekali tidak. Negatif di sini diartikan tidak ya minasang. Bentuk negatif di sini diartikan tidak. Contohnya, zeng-zeng wakarimasen, sama sekali tidak mengerti. Nah, zeng-zeng juga di sini terdapat untuk jawaban permintaan ya minasang. Jika kalian ingat, jawaban permintaan ada yokunai yang berarti tidak baik. Jika disambungkan dengan zeng-zeng, jika zeng-zeng disambungkan dengan yokunai yang berarti zeng-zeng yokunai yang berarti sama sekali tidak bagus, berkonteks negatif minasang. Namun jika zeng-zeng ditempelkan dengan i atau oke atau daijobu yang merupakan jawaban permintaan negatif, maka akan berkonteks pandangan atau persepsi yang positif. Nah, contohnya jika teman menggunakan pulpen kita, maka kita bisa menjawabnya dengan zeng-zeng daijobu, sama sekali nggak apa-apa loh, boleh digunakan saja, nggak apa-apa. Nah, itu merupakan pandangan positif ya minasang. Nah, kemudian di sini juga ada naka-naka diikuti dengan konteks atau kata keterangan atau kata kerja negatif yang berarti jarang-jarang atau kadang-kadang atau tak kunjung. Nah, namun minasang, lawan kata atau lawan bungkei dari naka-naka ada tokidoki yang diikuti dengan kalimat positif. Contohnya ada tokidoki eigo o mimasu. Untuk contoh naka-nakanya ada naka-naka benkyou shimasen. Nah, kemudian ada ja atau dewa yang berarti kalau begitu. Nah, kemudian juga ada kanarazu yang berarti pasti untuk harapan ya minasang. Arti lainnya ada berharap pasti atau digunakan untuk kepastian untuk harapan. Kemudian juga ada zettai yang artinya pasti atau mutlak. Mutlak pasti atau sudah pasti. Zettai juga biasanya diikuti dengan partikel ni ya minasang. Kemudian ada zehi.
yang artinya pasti untuk usaha. Arti lainnya ada berusaha pasti atau diusahakan pasti. Contohnya, Zehi shiken ni gokaku shimasu, yang artinya berusaha pasti akan lulus pada ujian. Nah, zehi berkonteks untuk usaha ya minasang, masih mengusahakan. Kemudian di sini ada kito yang berarti pasti, yakin atau yakin pasti. Contohnya ada kito shiken ni gokaku shimasu, yang artinya yakin pasti akan lulus pada ujian. Nah, di sini untuk kepastian ya minasang, kito digunakan untuk kepastian. Nah, kemudian ada tashikani yang artinya pastinya atau tidak salah lagi atau tidak salah. Nah, ni di sini partikel ni di sini biasanya berarti tidak salah. Nah, kemudian ada yato yang berarti pada akhirnya. Contohnya ada yato shiken ni gokaku shimashita, yang artinya pada akhirnya telah lulus pada ujian. Nah, kemudian ada touto yang artinya akhirnya. Kemudian ada saiking berarti akhir-akhir ini. Bisa juga bungkei ini juga sama dengan konogoro yang berarti akhir-akhir ini. Kemudian ada nani-nani desne yang berarti ya. Nah, desne di sini merupakan bentuk pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi ya minasang. Nah, kemudian di sini juga ada deshone yang berarti ya kan. Ne di sini berarti ya minasang sama dengan ini. Nah, deshone di sini juga merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya minasang, sama dengan desne. Nah, kemudian ada desyo yang berarti loh. Nah, dan berkonteks pasti ya minasang. Kemudian juga ada moshi yang diikuti bungkei kalau, yang berarti seandainya. Contohnya ada moshi nihongo o benkyou shitara kito gokaku, yang artinya seandainya belajar bahasa Jepang pasti akan lulus ujian. Kemudian di sini ada nani-nani i yang bersifat negatif, merupakan jawaban dari permintaan atau penawaran. Kemudian ada nani-nani i yang berkonteks positif, ditempelkan dengan ne, yo, ka. Kalian bisa lihat di sini sendiri ya di sini minasang. I yang berkonteks negatif di sini, kemudian i juga berkonteks positif, biasanya ditempelkan dengan ne, yo, ka. Lalu kemudian saya akan membahas tentang nani-nani na atau nani-nani na atau nani-nani naka, nani-nani kana, yang merupakan konfirmasi agak kasar. Nah, sebelum masuk ke materi ina atau kana, di sini saya akan membahas tentang ne. Nah, ne di sini merupakan kata tanya ya minasang. Nah, ne di sini juga adalah bentuk pertanyaan yang sama fungsinya dengan ka, lalu juga pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau konfirmasi. Kemudian ada na yang berarti ya, berkonteks agak kasar ya minasang, tidak boleh digunakan untuk atasan. Namun ne merupakan kata tanya semi sopan ya minasang. Namun na itu konteksnya agak kasar, tidak boleh digunakan pada atasan. Nah, kedua bungkai ini, jika ada bungkai ini maka berarti ya kan ya. Kemudian ada kana yang digunakan untuk menegaskan sebuah keraguan baik pribadi, orang lain, atau bersama.
Nah, kana di sini berarti apakah ya, apakah enggak ya, atau apakah ya kan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada nani. Kata kerja bentuk T disambung dengan yukata yang berarti alangkah baiknya kalau, atau artinya karena nani alhamdulillah, bentuk bersyukur ya minasang. Kemudian di sini juga ada made yang berarti sampai, lalu ada juga madeni yang berarti pada sampai. Nah, di sini minasang, made yang berarti sampai merupakan simbol penerjemahan awal, juga tidak mempunyai batas. Namun untuk madeni yang berarti pada sampai, madeni yang artinya pada sampai bukan simbol penerjemahan awal ya minasang, diartikan dari belakang, juga mempunyai atau ada batas waktu atau target. Nah, kemudian juga saya akan menjelaskan tentang koso minasang yang artinya koso sendiri. Koso jika berdiri sendiri maka akan berarti lah untuk penegasan. Juga digunakan untuk merendah ya minasang. Contohnya di sini ada kochira koso yang berarti di sinilah. Nah, kemudian di sini juga ada kanji mas yang artinya merasakan untuk panca indera atau keadaan. Nah, kanji mas jika kanji masnya saja merupakan hal atau sesuatu ya minasang. Kanji diartikan hal atau sesuatu. Namun jika ingin menyatakan sesuatu yang baik atau bagus bisa menggunakan kanji ga i atau i kanji desu ne. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Kurangnya saya minta maaf. Mata minasang.